Minasang, konnichiwa. Dalam kesempatan ini kita masih akan membahas tentang konjugasi kata kerja. Dan hari ini mungkin terakhir kita membahas masalah kata kerja ini, yakni kata kerja bentuk nai. Sebenarnya banyak sekali konjugasi kata kerja selain dari 4 bentuk yang sudah kita bahas. Selain bentuk mas, bentuk kamus, bentuk T, dan bentuk nai, ada juga bentuk pasif, kata kerja bentuk imperatif, kata kerja bentuk potensi, kata kerja bentuk bersyarat. Tuhan masih banyak. Dan jangan khawatir, ketika kita sudah menguasai 4 basic daripada 4 konjugasi kata kerja ini, untuk melangkah pada jenis konjugasi yang lain kita akan lebih mudah. Jadi simpelnya, apabila kita sudah menguasai 4 basis konjugasi kata kerja dalam bahasa Jepang, bentuk T, bentuk mas, bentuk kamus, dan bentuk nai ini, maka kedepannya kita akan lebih gampang memahami dan mempelajari konjugasi dalam bentuk yang lainnya. Konjugasi kata kerja bentuk nai ini adalah dipakai untuk menyangkal sebuah pertanyaan. Jika kalimat afirmatif adalah iya, maka kalimat negatif atau kalimat penyangkalan adalah iya atau tidak. Untuk menyangkal ini, maka kita membutuhkan untuk merubah kata kerja menjadi kata kerja bentuk nai. Tetapi yang perlu diingat bahwa kata kerja dalam bentuk nai ini adalah untuk menyangkal pertanyaan dengan bentuk informal. Jadi apabila kita berbicara kepada junior kita, berbicara kepada teman kita atau sama pacar kita dan lain-lain, kita masih diperkenankan memakai kata kerja bentuk nai sebagai penyangkalan terhadap suatu pertanyaan atau pernyataan. Sedangkan untuk bentuk formalnya atau bentuk sopan, apabila kita berbicara kepada atasan, guru, orang tua, dan lain sebagainya, kita masih tetap diwajibkan untuk memakai bentuk mas, ya. Yang sudah barang tentu bentuk mas yang diberi imbuhan seng, misalnya tabe mas yang artinya makan, maka bentuk sopannya kita timbuhkan seng di belakangnya menjadi tabe maseng yang artinya tidak makan. Ikimas misalnya artinya pergi, kita beri imbuhan seng di belakangnya sehingga menjadi ikimaseng yang artinya tidak pergi. Itu bentuk sopannya. Yang kita bahas kali ini adalah bentuk informal atau bentuk gaulnya atau bahasa gaulnya, ya, antara teman, antara kakak dan adik dan lain sebagainya. Kita bisa memakai bentuk nai ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu tabel peralihan dari kata kerja bentuk kamus ke bentuk nai berikut ini. Ini polanya sama seperti konjugasi kata kerja yang sudah kita bahas kemarin, bahwa kata kerja ini dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok irregular atau kelompok fukisoku doushi, kemudian kelompok 2 ichidan doushi, dan kelompok 1 goudan doushi. Pertama, mari kita simak dulu perubahan atau konjugasi kata kerja bentuk nai di kelompok fukisoku doushi. Di situ tinggal dihafal saja, ya, karena cuma terdiri dari dua jenis kata kerja, yakni kuru dan suru. Kuru yang artinya pergi berubah menjadi konai. Suru yang artinya mengerjakan berubah menjadi shinai. Tidak ada struktur rumus yang jelas di sini, dan tidak perlu juga dirumuskan seperti pada kelompok 2 atau kelompok 1. Cukup dihafalkan saja karena cuma terdiri dari 2 jenis kata kerja. Jadi dihafalkan seperti itu apa adanya. Kuru menjadi konai dan suru menjadi shinai. Kemudian kita lihat lagi tabel dari kelompok kata kerja kelompok 2. Di situ ada kata miru. Ini polanya adalah merubah membuang ru, kemudian kita ganti dengan nai. Jadi hampir semua kata kerja bentuk kamus di kelompok 2 ini memiliki akhiran ru. Miru, taberu, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di situ. Miru, ru-nya dibuang, kita ganti nai menjadi minai, yang artinya tidak melihat minai.
Kemudian di situ ada juga kata taberu, yang artinya makan. Harunya juga dibuang dan diganti dengan imbuhan atau akhiran nai menjadi tabenai, artinya tidak makan. Gampang sekali. Nah, sepertinya merubah kata kerja dari bentuk kamus menjadi bentuk nai ini karena memiliki pola yang sama, tidak ada tambahan apapun. Kelompok 3 dan kelompok 2 mungkin kita semua akan lebih mudah hafal daripada kelompok 1. Bagaimana pola perubahan yang perlu kita lakukan di kelompok Godan Dausi ini? Mari kita tengok lagi tabel berikut ini. Di kelompok Godan Dausi, yang pertama adalah ada kelompok kata kerja yang memiliki 2 huruf vokal suku kata. Di situ cuma ada contoh satu ya, iu, yang artinya mengatakan. Untuk kata kerja yang memiliki 2 akhiran suku kata vokal seperti ini, kita tinggal membuang u-nya. U-nya kita buang, kita tambahkan wa, setelah itu kita berikan imbuhan nai, sehingga iu yang artinya mengatakan atau mengucapkan berubah menjadi iwanai. Kemudian kita cari lagi sendiri contoh kata kerja yang memiliki akhiran suku kata 2 vokal yang berjajar, seperti misalnya kata kau yang artinya membeli. Di situ juga ada 2 suku kata vokal yang terdiri dari a dan u. Ini sama polanya seperti tadi, yakni membuang u-nya dibuang, kemudian ditambahkan wa, setelah itu ditambahkan lagi naik sehingga menjadi kawanai. Kemudian kita cari lagi seperti kata su yang artinya menghisap. Su, u-nya ada 2 di situ ya. Su artinya menghisap. Jadi kita buang u yang terakhir, kemudian kita ganti dengan wa menjadi suwah. Setelah itu kita tambahkan lagi nai menjadi suwanai, artinya menghisap. Tabako o suwanai, saya tidak merokok. Seperti itu contohnya. Kemudian ada juga kata utau yang artinya menyanyi. Itu juga memiliki 2 vokal di suku kata terakhirnya ya. 2 suku kata terakhir adalah 2 huruf vokal, utau. Sama seperti tadi, kita buang u-nya, kita tambahkan wa, setelah itu kita imbuhkan nai menjadi utawanai yang artinya tidak bernyanyi. Kalau kita kemudian menemukan lagi kata kerja yang memiliki akhiran 2 vokal pada akhiran suku katanya, maka caranya sama seperti tadi, yaitu dengan membuang 1 suku kata terakhir, kita tambahkan wa, setelah itu kita berikan imbuhan nai, itu seterusnya. Mudah bukan? Bakari Masaka. Oke, kita kembali ke tabel. Di situ ada kata tatsu. Untuk akhiran vokal seperti ini, su kita buang, kemudian kita ganti dengan ta sehingga menjadi tata. Setelah itu kita kasih imbuhan naik sehingga menjadi tata naik, artinya tidak berdiri. Tatsu artinya berdiri, tata naik artinya tidak berdiri. Di situ juga ada kata noboru. Untuk suku kata vokal selain a di akhir kata kerja seperti ini, vokalnya dirubah dulu, vokal terakhirnya dirubah dulu menjadi a. Jadi kata noboru kita rubah menjadi noba, nobara, noboru jadi nobara. Setelah itu baru kita kasih imbuhan naik menjadi nobara naik. Demikian juga dengan kata sumu, artinya tinggal. Kita ganti u-nya, kita rubah menjadi a. Setelah itu kita tambahkan naik sehingga menjadi suma naik. Shinu, u-nya kita rubah menjadi a juga, menjadi shina. Setelah itu kita tambahkan naik, shina naik, artinya mati atau meninggal. Kemudian yobu, sama seperti tadi, u-nya kita ganti a menjadi yoba. Setelah itu kita tambahkan naik, iku, ikanai, isogu, isoganai, dan seterusnya. Imbuhan nai juga bisa dipakai sebagai bentuk perintah, dengan menambahkan de kudasai di belakangnya. Misalnya seperti kata skaimas yang artinya memakai. Bentuk nainya dari kata skaimas adalah skawanai. Ketika ditambahkan de kudasai di belakangnya menjadi skawanai de kudasai, yang artinya
jangan menggunakan atau jangan memakai sesuatu. Saya rasa cukup mudah cara merubah bentuk kamus menjadi bentuk naik ini. Dan sekarang kita coba akan masuk sesi latihan. Coba perhatikan kata kerja berikut ini. Demikian ulasan kita mengenai kata kerja bentuk naik ini. Dan sekarang kita masuk sesi oboite kudasai, yakni menghafal hiragana. Hai, Yowa Kokomade desu. Owarimashou. Sayonara.